Ya. Anggap ya ini tuh ya anak kita kan, kalau misalnya anak kita ini kan sakit berarti kan harus kasih harus vitamin, diurusin. Ini kita lagi di tempat penyemaian jahe merah. Nah ini areanya kurang lebih 6 meter, 4 meter kali 5 kali 7,5. 5 kali 7,5. Nah ini kita didampingi oleh tuh Mas Unus yang punya ini anak muda yang kreatif ini, jadi memanfaatkan lahannya untuk penyemaian jahe merah. Nah kita lihat ini dari 5 kali berapa tadi? 5 kali 7,5. 5 kali 7,5 ini ada jadi berapa tempat tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini satu lokasi penyemaian seperti ini dapat berapa kira-kira Mas untuk totalnya? Ini penyemaian 1 kintal bibit rimpang. Kalau kita sortir itu setelah kita sortir kita hitung semuanya totalnya kurang lebih 7.500-an. Oke. Gitu. Bibitnya nanti 7.500 bibit. Nah, ini hanya menggunakan area yang cukup minim 35 meter persegi. Nah, ini masa penyemaiannya kurang lebih berapa lama Mas? Maksimal sebetulnya 45 hari itu sudah bisa pindah tanam. Kalaupun nggak sampai 45 hari itu minimal daunnya itu minimal 3 itu sudah bisa pindah tanam. Cuman alangkah baiknya itu 45 hari, itu pun pasti masih ada sisa yang tunasnya itu ataupun daunnya yang ada 2, yang ada 3, karena pertumbuhannya itu tidak merata. Oke, jadi jahe itu tidak langsung ditanam di polybag seperti itu enggak ya? Disemai dulu ya? Ya disemai dulu, kalaupun nanti kita nyemainya di polybag juga bisa. Nah, tanahnya itu apa ini jenis tanahnya ini? Sebelum kita bikin ini tanahnya kan digemburkan dulu. Setelah digemburkan kita kasih campuran kohe kambing, arang sekam, dan serbuk kayu ataupun serutan kayu itu kan yang dari limbah kayu, bisa dari somil atau dari tukang kusen. Kebetulan saya ngambilnya dari tukang kusen. Nah kalau yang dari kotoran kambing itu kan dia posisinya panas ya. Ya. Nah untuk menjadi layak atau bagus untuk pupuk itu dia prosesnya berapa lama? Kalau yang bagus itu kita fermentasikan, atau sebetulnya bukan fermentasi. Kalau fermentasi itu kan proses pupuk cair ya, pupuk cair. Kalau pupuk padat itu sebetulnya prosesnya dekomposisi kalau nggak salah. Itu minimal sebetulnya kalau untuk jadi yang layak tanam sekali yang sudah benar-benar matang itu biasanya minimal 1 bulan. Itu pun dengan cara yang khusus. Tapi kalau untuk penyemaian gitu, kalau misalkan dengan keadaan darurat setelah pengadukan, setelah jadi itu minimal 3 hari itu sudah bisa ditanam ataupun sudah bisa disemai bibit jahenya. Tapi kalau untuk pupuk untuk jahe yang sudah jadi yang di lahan ataupun di polybag media karung, media polybag itu usahakan yang sudah matang gitu kan. Berapa lama tadi Mas? 1 bulan. 1 bulan ya, itu sudah Perlakuan khusus nggak gitu. panas jadinya Nggak ya. panas. Pokoknya cirinya kalau dipegang beberapa detik gitu kan, itu kalau sudah seperti tanah biasa rasanya itu kan maksudnya suhunya dingin. Nah itu berarti sudah dingin kan gitu. Kalaupun 1 bulan tapi masih baru panas. kita buka dipegang masih panas, jangan dulu. Oh jadi bisa dirasakan juga dengan tangan gitu ya. Oke, kemudian ini kan pakai apa paranet. itu? Atasnya paranet ya. Untuk menghindari kalau misalkan cuaca panas tidak terlalu panas, kalau hujan juga tidak terlalu
curahnya nggak terlalu keras ke si penyemaian itu, atau kalau misalkan di pas tanamnya juga kan apa bagusnya juga pakai penghalang gini ya. Iya. Kalau untuk penyemaian sih sebetulnya memang harus tempatnya itu harus teduh. Sebetulnya tanpa paranet pun bisa, asalkan di bawah pepohonan yang teduh gitu. Pokoknya tempat-tempat yang rindang lah. Jangan terlalu terkena sinar matahari langsung. Apa dampaknya kalau misalkan kena curah hujan yang ini atau Kalau curah hujan yang tinggi itu akan mendatangkan jamur. Terutama itu jamur yang pertama fusarium, mengakibatkan kebusukan pada rimpang, batang, dan daun. Kalau yang satu lagi yang menyerang daun itu yang bercak kuning, biasa disebut dengan bercak kuning, itu Helmithosporium namanya. Gitu. Istilah-istilahnya Itu kalau ada ya? satu sudah kena, itu segera ditangani. Karena apa? Satu malam itu bisa langsung menyebar ke seluruh tanaman jahe yang lain. Nah, kita Obatnya bisa dibuat menggunakan trichoderma untuk obat, ataupun dilawan lagi dengan jamur yang baik. Itu trichoderma. Oke, kita ke sini. Ini proses apa nih Mas kalau ini pupuk? Ini arang sekam. Fungsinya untuk Campuran kompos. Ini kan arang sekam itu sifatnya kan dia karbon ya. Karena kan arang. Nih, arang sekam. Dicampur dengan ini Itu kohe kambing. Ini yang sudah tadi ya 1 bulan Sebetulnya belum, karena kan ini kan biar dingin dulu. Tapi nanti kan mau dicampur dengan kompos yang ada di sana, campuran dengan rumput, gedebok pisang, terus kohe kambing. Nanti kita kasih dekomposer, atau biasa ya kalau di toko itu ada cairan M4. Nah, itu nanti dicampur dengan gula merah. Nanti disiramkan, karena apa, kalau pakai gula merah itu kan untuk makanan si bakterinya, bakteri pengurai gitu. Nah, kalau kita geser ke sini nih, ke hasil ini tanamnya nih ya. Ya, ini yang ini semai apa? Ini semayan yang nggak keurus. Karena apa? Karena kemarin nggak sempat, udah gitu curah hujan juga tinggi, nggak kesemprot. Tapi ini kemarin saya semprot masa pemulihan. Oh gitu, jadi masuk. Nah ini dampaknya kalau curahnya tinggi itu, hujan tinggi itu ya seperti daunnya ini. seperti itu daunnya kuning-kuning. Nah kalau yang seperti ini tuh udah mengering itu, ini sebetulnya jamurnya sudah mati, karena sudah mengering. Gitu, makanya ini kan masa penyembuhan. Nah ini kan daun baru nih udah mulai bersih lagi, pucuk-pucuknya. Biasanya kalau Helmithosporium itu biasa disebut dengan bercak kuning itu, dia lebih menyerang ke daun-daun yang muda dibandingkan daun yang tua. Gitu. Nah kalau untuk dipindah ke media tanam itu dia ukuran tingginya sudah berapa? Pokoknya minimal daunnya 3. Daunnya 3, jadi minimal. Sudah bisa. Yang bagusnya itu 4, 5, 6 daunnya nih. Ini ya nih, misalkan nih baru 1, 2, 3. Nah sebetulnya udah bisa. Bisa gitu kan? dipindah. Udah bisa. Cuman untuk lebih amannya lagi 4 atau 5. Nah, sebetulnya ini udah bisa nih. Kayak gini udah bisa. Cuman kan karena sakit, takut nanti menjalar ke yang lain, biar sembuh dulu lah di sini kan. Kayaknya gitu. Coba lihat ke sini itu ada yang apa? Yang bagus. Nah, ini jahe. Kalau yang ini kan ini jahe nggak merah juga. Ini pakai media tanam, nggak pakai media langsung di itu ya? Ya, tapi tetap di bawahnya itu dalamnya itu kompos. Ataupun pupuk yang sudah diolah tadi kayak kohe kambing. Kalau pupuk padat sebetulnya minimal 1 bulan 1 kali. Ini karena di atasnya ada jadi pertumbuhannya kurang. Oh gitu, tapi kan curah hujannya jadi ini kalau yang begini di bawah sebetulnya pohon. Kalau sudah besar seperti ini Pak, itu harusnya terkena sinar matahari langsung. Nggak boleh terhalang gitu. Tidak boleh terhalang, jadi ya sebetulnya harus full. Untuk apa? Untuk pertumbuhannya lebih cepat, terus kerimpangnya juga lebih gede. Tapi ini kan lihat daunnya kayaknya sehat gitu. Sehat, karena umurnya udah ini juga kemarin kan semprot sama trichoderma terus kan gitu. Ini udah ada ininya nggak? Udah ada umbinya, udah. Ada umbinya. Rimpangnya udah ada. Kelihatan nggak Mas? Bisa. Coba ya ini maksudnya. Nah, loh, jahe merah. Jahe merah ya. Nah, ini kan pupuk nih, yang hitam itu pupuk.
Nah ini kan tunas-tunas barunya. Itu bisa di anu ya, nanti dipisahin gitu. Bisa. Nah ini rimpangnya. Heeh. Ini sebetulnya tadinya bibit yang bisa dibilang sortiran yang jelek. Gitu, yang tadinya kecil banget. Nah malah yang bagus-bagusnya terserang penyakit, ini malah enggak. Nah ini kan sebetulnya yang muda nih, yang tuanya bisa di dalamnya itu bisa lebih gede lagi. Oh gitu. Jadi itu ini hasilnya seperti ini. Kan ada juga yang ini Mas, kalau pohonnya bagus begini, tapi Rimpangnya kecil. kadang-kadang bukan di banyak kecil, di dalamnya cuman kayak akar-akar aja gitu. Oh itu kekurangan kalium. Kekurangan kalium. Kurangan unsur hara, unsur kalium itu. Jadi Fosfor sama kalium, makanya dia nggak jadi gitu ya. ya, jadi harusnya itu 3 minggu sekali harus dikasih pupuk yang unsur kalium itu. Kalau misalkan bikin sendiri organik itu biasanya dari buah-buahan yang difermentasi gitu. Sari buah-buahan yang difermentasi itu nanti untuk memperbesar rimpang. Oke. Nah ini jahenya sudah seperti itu, tapi ini juga yang enggak terlalu bagus sebenarnya, tapi sudah kelihatan rimpangnya, terus cabang-cabangnya juga sudah banyak. Oh ya Mas, kalau satu umbuk seperti itu dia bagusnya berapa pohon gitu? Harusnya kalau normal itu di umur 6 atau 10 bulan, ini kan baru 4 bulanan ini. Itu kan di umur 5 bulan 6 bulan itu harusnya di ukuran 50 lebih. 50 hampir lebih. 70 batangan. Jadinya Harusnya. Itu karena ini kan bibitnya tadinya yang jelek, yang kecil banget, yang segede batangnya pun tadinya segede lidi. Gitu kan. itu jadi dari satu tunas. Satu jadi tunas bisa 50-an. harus lebih. Oh, ini hebat. Kalau perawatan maksimal itu 1 minggu 1 kali itu. Kalau misalkan yang baiknya itu misalkan minggu pertama kandungan nitrogen, minggu kedua kandungan fosfor, minggu ketiga itu kalium. Balik lagi ke minggu keempatnya itu ZPT, zat perangsang tumbuhnya. Gitu. Begitupun seterusnya, balik lagi ke nitrogen lagi kan gitu. Nah, kita lihat yang ditanam di polybag ya. Nah, itu terserang penyakit juga. Oh, ini juga terserang penyakit. Lagi masa Jadi pertumbuhan juga karena karena kan juga hujan juga ya, karena curah intensitas hujan ini. curah hujan Memang kemarin enggak satu memang minggu. ngeblas begini tuh, jadi nggak ada nggak ada tempatnya. 1 minggu itu kemarin hujan terus. Ini kan udah masa penyembuhan, masa penyembuhan. Oh, ini dipotong-potong begitu ya. Lebih harusnya kalau yang terkena bercak kuning itu harusnya dibuang. Dibuang dari Batangnya, dari dipetik, batangnya. harusnya dipisahin. Kalau dipotong tengah gitu batangnya rusak nggak? Akan lebih terhambat sih, gitu kan, pertumbuhannya. Tapi dia akan merangsang tumbuh tunas baru. Iya, kalau dipotong pun. Nah, ini juga contohnya yang kurang baik sebetulnya. Gitu, karena harusnya kalau cuacanya bagus, sebetulnya jahe itu lebih senang di cuaca kayak panas gitu kan. Kemarau lah, di musim kemarau dia pasti bagus-bagus kalau jahe merah. Nah, ini jahe merah itu pasti bagus-bagus di musim kemarau. Kalau musim hujan ya seperti ini. Jadi pesannya Mas Unus untuk petani teman-teman yang mau belajar jahe, ya intinya mau nanam apapun, kita harus kenal dulu. Harus kenalan dulu. Kalau misalnya mau nanam jahe ya kita harus kenalan dulu dengan jahenya. Makanannya kita harus tahu, ya kan. Penyakitnya kita harus tahu. Untuk apa? Untuk menyiasati apabila mana istilahnya datang penyakit ya kita bisa menanggulanginya kan gitu. Oke, jadi perlu kenalan. Jadi karena tak kenal maka tak sayang. Seperti itu ya. Anggap ya ini tuh
ya anak kita kan, kalau misalnya anak kita ini kan sakit berarti kan harus kasih harus vitamin, diurusin harus gitu kasih ya. makan, ya kan kasih obat mulu, kasih makan kagak, ya, sama aja gitu. Jadi memang semuanya itu ada ilmunya, perlu belajar, karena nanti kalau tidak belajar, tidak tahu ilmunya, Ya, akhirnya ketika ada sesuatu kita nggak bisa menangani dan itu akan merugikan sendiri. Gitu. Oke, jadi ini jumpa dengan Mas Unus tuh yang handsome. Jadi, aja. mudah-mudahan ini menginspirasi buat yang lain. Amin. Ya sesuai dengan tadi nasihatnya, perlu diperhatikan. Oke, terima kasih semuanya sama-sama. dengan Mas Unus. Terima kasih sudah kasih ilmu dan semangat petani. Selalu, pokoknya jangan kalah sama petani-petani zaman dulu dah. Oke, petani zaman Ini- now. Ini harus kita kembangkan karena apa? Ini menjanjikan loh. Jahe Iya. merah itu sebetulnya bukan hanya jahe ya. Apapun. Nanam apapun kalau kita serius, kita sepenuh hati, insya Allah hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Oke, luar biasa. Apapun harus semangat, harus semangat, serius. sepenuh hati. Dan petani zaman now walaupun lahannya sempit tetap optimis dan akan membuahkan hasil yang lebih besar dengan ilmu-ilmunya yang tentunya harus dikuasai. Oke, sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.